Apaan? Gue siaran pernah terkantuk mic. Jadi mic kita kan gini tuh, ya kan? Iya. Gue ngantuk, Vin. Ngantuk sampai gue kejedot mic-nya. Pernah nggak lo? Belum pernah. Gue sampai segitunya. Ngantuk. Nyamuk paling like. Nyamuk ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa ketemu lagi, Le. Alhamdulillah. Ya. Oke, alhamdulillah. Emang ada yang lupa nih ya? Apaan? Belum dibacain ternyata. Alhamdulillah ketemu lagi bareng saya temannya Alexander Jermain. Saya temennya Vino. Ya, pokoknya kita bakal ngobrolin asik aja di Nida Podcast kali ini ya. Oke. Yang pasti seperti biasa kita akan memberikan manfaat untuk kalian semua, tentunya yang sedang menonton program acara ini. Oke, ini program acara namanya apa? Nida Podcast. Bukan yang dulu ya, bukan ya? Bukan. Bukan, oke. Ya, kalau yang dulu apa sih? Kalau yang dulu selimut malam gitu ya. Selimut malam ya. Iya, Oke betul, lah. Ngomong soal selimut malam itu sebenarnya filosofinya ketika kita mau tidur kan kita pakai selimut ya. Nah, sebelum tidur itu kan pasti kita ya ada doa ya kan. Betul. Ada doa, tapi ya di dalam doa itu kan pasti ada refleksi yang tadi kita sudah ngapain gitu kan. Kita kerjakan itu apa gitu kan. Betul sekali. Dan sebenarnya di selimut malam itu juga dengan program apa sih, acara yang sangat santai gitu ya. Oh iya, oke. Iya, santai dan Santai ngalir gitu ya. Betul, dan temanya pun yang nggak jauh-jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Betul. Iya kan? Betul. Dulu kita pasti sebelum siaran itu kan kita pasti ngobrol namanya brainstorming kan. Yes, betul. Kita mau ngobrolin apa nih, lokal konten, apa sih namanya? Lokal ya. Lokal case gitu, apa yang lagi hype gitu. Betul. Kalau sekarang ngomongnya hype ya. Iya. Dulu yang lagi apa? Kalau sekarang namanya viral, dulu itu yang Eksis. Apaan sih yang eksis? Yang lagi tenar gitu. Iya. Lagi booming. Iya. Kita mau bahas apa gitu kan. Iya. Kebanyakan sih ya kalau gua Vin berangkat dari rumah ke studio itu ngelihat apa nih yang sekiranya bisa jadi kita on airin gitu. Kalau gua gitu. Iya. Mau apa aja, mau apapun ya, ketika kita ngeliat, lu tahu lapangan Mataram kan? Betul. Itu di situ ada apa gitu ya? Iya. Undercovernya Dikulik benar ya? Dikulik. Undercovernya Pekalongan itu ada apa gitu kan? Apakah itu mewakili gitu ya lapangan Mataram itu? Iya. You know kan? Anda semua udah tahu lapangan Mataram ya? Iya, lapangan Matraman. Iya, lapangan Mataram itu kita kulik tuh nanti di situ. Sebelum kita ke studio, barulah kita dapat referensi lain. Betul Lex. Tapi kalau gue pribadi biasanya seringnya apa yang gue alami hari itu, Lex. Oke. Ya, seperti itu. Betul. Ya, langsung gue angkat untuk pembahasan di selimut malam ini. Kita biasanya sering TikTok ya. Lu mau angkat apa nih? Gue mau angkat apa gitu ya. Betul. Atau lu aja Devin, tema lu yang bawain gitu kan. Tergantung openya siapa. Iya. Yang ngoperate siapa? Iya, gitu. Iya betul ya. Betul, tergantung openya siapa ya kan. Satu pegang message sama operate apa sih? Operate tape, kita tape nggak sih? Enggak ya? Enggak. Operate komputer. Satunya pesan ya, SMS. Iya, ya? pesan SMS. Oke. Masih SMS. Dulu guys. Dulu ya. Kalau misalnya gua yang operate, berarti lu yang ngebawain temanya gitu ya? Atau kebalikan? Kebalikan. Yang operate yang bawain tema ya? Iya. Iya, gue yang megang message. Sepakatan itu ya? Iya, dulu seperti itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu dulu, Lex. Lu yang operate, lu yang bawain tema gitu ya. Tapi, nah kembali lagi Lex ya, di The Broadcast ini juga gue banyak belajar banget sama lu, Lex. Ternyata, nah terutama nih kalau semisal gue nggak ada apaan sih, nggak ada ide gitu kan. Iya. Jurus lu kan yang buka-buka majalah nih. Yoi. Halaman paling belakang Femina atau enggak Kartini. Femina. Jujur banget ya. Ada juga kita ngelihatnya majalah cowok, bro. Ini majalah cewek. Femina. Karena di kantor cuma ada itu. Iya, di kantor cuma ada Femina di studio ya. Iya, seru sih, seru. Nah, ketika nggak ada apaan sih yang mau diangkat hari ini. Iya.
Kita buka-buka Ini itu ya. dia Femina. Apa sih kolom apa tuh yang kita sering Iya, bawain? halaman paling belakang. Halaman paling belakang, Paling ya. belakang apanya? Lupa. Search aja deh. Iya. Femina halaman paling belakang apa? Nah, pokoknya obrolan ini seputaran tentang broadcast Lex ya. Ya, Oke, kayaknya menarik deh untuk hari ini tentang broadcast ya. broadcast ya. Gue nanya deh sama lu Vin, ketika pertama kali menginjakkan di dunia broadcast, terutama di announcer ya, Vin, ya. Pertama kali apa yang ada dalam benak lo? Yang pertama kali. Iya. Nah, tapi dari awal Lex ya, dari awal gitu pengen tetap aja belum punya cita-cita yang kepengen jadi penyiar, announcer dan sebagainya ya. Iya. Dari SMP dulu memang suka dengerin, tapi yang nggak begitu banget. Gimana tuh? Suka tapi nggak yang kayak nggak obses jadi penyiar. Betul, seperti itu. Yang gua tahu lu berangkat kan dari bermain suara juga kan? Iya betul. Artinya bahwa itu juga sebagai modal gitu ya. Nah, di salah satu apa sebutin nggak sih? Mall ya, Mall dengan salah satu mall. Iya, salah satu mall di Pekalongan, tapi memang awalnya Lex memang konsepnya seperti radio banget gitu. Iya. Konsepnya memang seperti itu. Betul. Jadi nggak melulu dengan kita sounding product dan sebagainya. Kita pun cari-cari materi, cari tips, cari apa dan sebagainya. Iya, seperti itu. Bukan modal awalnya jadi itu dari itu awalnya. Luar biasa. Gue baru tahu kalau lu berarti bawain topik juga. Bawain topik, nggak cuma hanya yang melulu dengan produk-produk knowledge-nya ataupun produk-produk apa enggak. Oke, I see. Jadi lebih tepatnya tiap sore itu pasti gue bawain apa paling enggak yang fashion yang lagi tren apaan sih? Terus yang lagi update apaan sih? Iya betul. Nah, seperti itu Lex. Jadi nggak melulu yang dengan produk-produknya yang ada di sekitaran situ. Tapi menurut gua ya, yang seperti apa yang lo lakuin itu Vin, itu membutuhkan ekstra, dalam arti artikulasi harus jelas. Betul. Karena penyebutan produk kan. Betul. Bagaimana ceritanya coba kalau lo nyebutin ya untuk yang berdagangan itu nggak jelas. Orang yang ngedengerin juga itu produk apa gitu kan. Iya betul. Berarti artikulasi itu penting ya. Betul, artikulasi. Oke. Bahkan kadang sampai sekarang pun artikulasi gue sendiri sedang yang agak-agak masih kurang jelas. selip-selip Iya, ya. selip-selip. Nggak tahu kenapa nih ya, mungkin faktor ya. Itu perlu sebenarnya artikulasi, kemudian intonasi. Itu perlu juga dilatih gitu, perlu dilatih ya kan. Makanya gue nanya lu, ketika lu jadi penyiar itu apa yang ada dalam benak lu gitu. Kalau gue di benak gue seorang penyiar itu adalah seorang public figure yang sangat menyenangkan gitu. Yang bisa membuat cerita. Bahkan dibalik, kalau sekarang kan visual udah kelihatan ya kan. Iya betul. Dulu yang kita hanya ngedengar suara, kita sudah bisa, oh ternyata minum kopi itu seenak ini, senikmat ini. Karena penyiarnya bisa menyampaikan alur cerita bikin kopi sampai minumnya itu dengan jelas dan detail. Betul. Menurut gua sosok penyiar itu adalah public figure dong, karena dia didengerin semua banyak orang ya. Itu yang menyenangkan. Betul Lex. Akhirnya saya garis bawahi bahwa seorang announcer itu adalah orang yang pintar membawa suasana gitu ya, menggambarkan suasana. Tapi ada tapinya kan lah. Tapi dengan tidak yang apa sih menggurui ya? Iya, menggurui. Iya, ya kan? Jelas tidak menggurui. Walaupun kita bisa dapat ilmunya dari mana aja ya. Betul. dari browsing dari apa? Sehingga kalau kita nggak tahu. Iya. Itu dulu dalam benak gue gini, wah enak banget ya jadi penyiar tuh bisa yang mewakilin orang yang nggak tahu. Kalau sekarang itu mah gampang ya kan. Ibarat kata kita mau kemana coba? Mau ke Amerika. Sekarang vlog di mana-mana ada. Lu bisa dapetin di YouTube. Betul. Oh ternyata kalau istilahnya kalau di ruangan room tour kita bisa country tour gitu ya. Country tour, country tour. Tour ke negara-negara dengan hanya melihat. Kalau penyiar radio itu mereka bisa memainkan Theater of Mind. Begitu kita sapa, apa kabar semuanya yang baru datang dari gawe, lagi rebahan. Kok tahu sih gue lagi rebahan? Iya betul. Mereka itu engagement sama pendengarnya itu luar biasa. Padahal menyapa cuman apa kabar buat Anda yang baru datang dari gawe dan baru rebahan itu yang disapa luar biasa senengnya.
kok tahu sih dia? Gitu kan? Iya betul. Iya kan? Iya. Mereka memainkan teater of mind-nya begitu luar biasa. Gitu, Seorang Kak. penyiar ya. Seorang penyiar. Luar biasa ya. Lu juga penyiar kan? Praktis sudah berapa lama sih? Berapa lama Lex ya? Lupa. Sebentar sih. Cuma kurang lebih 3 tahunan kayaknya. Lama itu 3 tahun bro. 3 tahun kayaknya kalau nggak salah. 3 tahun. Iya di radio 3 tahun. Terus sebelumnya yang di awal-awal yang di salah satu mall itu emang agak lama. Berarti lu lama di situ ya? Lama di situ. Dari opening. Dari opening mall. Luar biasa. Dari opening, berangkat dari opening. Terus di radio itu dulu coba ada apa sih namanya dulu, buka lowongan kayaknya. Dulu satu. Iya. Oke. Yang pertama satu. Terus karena satu akhirnya masuklah 3 besar. Yang di ini Saring 1. Iya awal-awal. Terus berapa bulan kemudian 4. Butuh 4. Berarti setelah lu ya? Ya. Setelah lu cuman 1 lu, kemudian ada 4. Enggak, satu yang dulu yang Pak Guru yang itu yang masuk. Pak Guru. Oh, Pak Guru. Iya. Akhirnya lu dapat itu ya. Ya, akhirnya yang 4 gue masuk. Oke. Gue masuk seperti itu. Akhirnya ya kembali lagi ya di dunia broadcast, pastilah ada tahapan-tahapan di mana kita digembleng ya kan. Dikasih apalagi sih materi. Betul. Dikasih ya banyak lah, insyaallah banyak sekali ilmu yang gue dapat di radio Lex. Iya betul. Banyak ya. Banyak. Insyaallah banyak. Iya sih di dunia radio terutama ya broadcasting itu kan ada ada visual, ada audio. Ya, Kalau di audio kan radio. Radio betul. Itu memang butuh. Nah ini nih perlu tahu juga nih, apa sih kalau pendengarnya di dia podcast apa sih kita panggilnya? perlu tahu juga bahwa tidak cuman sekedar ngemeng aja punya radio itu, tapi mereka punya skill yang harus dipunyain gitu ya. Selain ada tetek bengeknya dari aturan, kita harus tahu. Oh iya namanya talkset, yang di mana jam kita harus ngobrol itu namanya talkset. Oh iya betul. Jadi kita harus tentuin dulu di mana program siaran itu, satu program siaran 2 apa 3 jam itu kita harus menentukan di mana kita saatnya harus ngomong. Ya. Dari menit 00 dari opening ya sampai dengan kita talkset pertama, talkset kedua itu kita tentuin di mana menitnya. Iya, dari gitu. Opening yang pertama apa sih? Jingle ya? Jingle ya. Jingle bener ya? Jingle opening. Back sound. Kita harus ngomong berapa? 1 menit dulu Lex ya? 1 menit ya. Kurang lebih kurlep 1 menit kita ngemeng-ngemeng bla 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 opening. Iya. Habis itu kita angkat lagu kan ya. Iya. Habis itu kita masuk lagi. Itu yang gue lakuin sekarang. Masih sama ya? Masih sama. Oke, masih sama ya. Masyaallah. Masih eksis. Ya, bahasa dulu masih eksis. Dan untuk Anda semua yang pengen jadi penyiar masih di ini nggak sih? Masih dipengenin nggak sih? Di era digital ini masih dipengenin nggak sih jadi penyiar? Mungkin Lex ya. Iya. Mungkin. Masih kalau ya. Menurut gue mungkin. Masih. Ya, mungkin kan dengan sekarang adanya podcast ini ya. Podcast ini mungkin kebanyakan dari apa sih yang pengen belajar malah cenderung ke podcast sih kalau menurut gue. Cenderung ke podcast. Iya. Jadi radio udah tersisihkan. Enggak tersisihkan. Kalau untuk gue pribadi, walaupun gue di podcast sekarang ini, memang radio tuh yang nggak ada matinya. Nggak ada matinya. Cuman sekarang kan udah udah beda lah ya. Eranya udah beda. Iya, oke. Gue sendiri juga udah yang sekarang udah yang udah yang nggak yang seperti dulu. Tapi for your information. Untuk sekedar tahu aja nih, asal tahunya sekedar tahu ya. Di saat-saat pandemi kemarin itu, masa-masa COVID itu, justru semuanya pada tiarap, orang berkegiatan suara grafiknya naik. Semua dalam audio itu grafiknya naik, bersuara karena mereka bisa kerjakan di rumah, Vin. Betul. Jadi terutama para pekerja suara ya. Komersil. Pekerja suara komersil ya. Ya itu mereka mengerjakan di rumah.
ya kan? Karena WFH mungkin ya sudah ditutup gitu, work from home, akhirnya mereka bisa mengerjakan di rumah. Dan salah satu pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah komersil adalah pekerja suara. Itu bisa dikerjakan di rumah dengan apapun ya, dengan alat media yang seperti ini bisa kita kerjakan di rumah. And then hasilnya kita kirim. Itu so simple. Lewat email dan sebagainya. Betul. Iya kan? Kemudian yang berikutnya adalah penyiar radio. Penyiar radio itu di saat pandemi kemarin yang bisa bertahan ya penyiar radio terutama ya. Karena mereka masih bisa berkegiatan walaupun di dalam ruangan cool box ya, masih di cool box, masih bisa berkegiatan, mereka bisa bersuara ya. Kalau kemarin kan gua bukan kemarin sih, tahun kemarin ya, ikut dalam kegiatan Kemenak. Mohon maaf Kemenak, nanti kalau ada kalau ada event lagi bisa diadain. Itu adalah itu adalah event di mana titlenya ya, kompetensi penyiar agama Islam, KPAI. KPAI di mana, Lex? Di Semarang waktu itu ya, bulan Oktober kalau nggak salah ya. Oh, materinya pasti keren-keren nih. Materinya keren banget, keren abis. Nah di situ yang menurut gue paling oke adalah di mana sosok penyiar itu adalah ujung tombak untuk berdakwah gitu ya. Karena di KPAI itu semua penyiar punya tanggung jawab ke situ. Jadi di mana lagi coba ujung tombaknya kalau kita media yang didengarkan banyak orang bisa untuk menyampaikan dakwah. Nah di situ saya pikir oke sih memang kalau forum-forum waktu itu ya pandemi kan. Pandemi. Di mana lagi kalau bukan di radio gitu kan. Kita dilarang berkumpul. Betul. Ya kan, kita sudah jarang bersosialisasi, di radio lah tempatnya. Nah, kalau lu sendiri Lex ya, dari radio, terus kan ini pernah ke podcast nih, itu sejalan atau memang dari radio dulu atau dari podcast dulu terus ke radio? Yang sekarang ini maksudnya? Kebanyakan tidak dari radio pun mereka ke podcast. Iya kan? Tidak dari radio pun mereka ke podcast. Karena kalau radio even itu radio komunitas, mereka harus selektif untuk memilih penyiarnya. Betul. Karena keribetan itu mungkin beralih ke podcast ya. Karena mungkin dengan keribetan dengan aturan dan lain sebagainya mungkin ya, salah satunya. Betul. Birokrasi lah ya. Ya, akhirnya larilah ke podcast. Ya. Seperti sekarang ini. Iya betul. Dan radio pun masih menarik. Seperti kita bahas tadi, ada talk set yang harus kita pegang ya. Selain produk knowledge, produk knowledge kita yang harus banyak ya, literasi kita harus banyak. Kita dulu walaupun banyak bercandaannya, orang nggak tahu kalau kita sebelumnya kita browsing, kita brainstorming, kita mau ngobrolin apa nih, ya kan? Gue pernah angkat, lu inget nggak? Gue pernah angkat yang waktu ke itu. Di bawah pohon rindang gitu, kita kan pernah angkat itu. Pernah. Undercovernya Pekalongan, kita pernah bahas itu sampai detail loh, sampai ada penelpon. Dulu ada telepon ya? Ada telepon. Sampai ada yang penelpon, please tolong deh jangan obrolnya gitu. Karena agak-agak di pinggir jurang sih waktu itu ya, pinggir jurang dalam arti ini penyakit masyarakat gitu ya. Betul. Tapi sebenarnya kita harus bahas itu. Karena memang walaupun penyakit masyarakat, lu tahu kan di dalam dunia malam itu yang harusnya memang tempat itu bukan semestinya untuk orang berkumpul di situ, ya kan? Gelap, ya kan? Yang gue maksud Pekalongan undercover itu bukan cuma di lapangan Mataram ya. Banyak sebenarnya. Banyak tempat, banyak tempat yang kita di dalam sesi itu mungkin. Waktu itu kita ngobrol beberapa tempat yang memang agak-agak itu ya, agak-agak seram gitu lah ya. Dan ada penelpon yang bilang, please jangan ngobrolin itu deh gitu. Ini memang ranahnya bukan ranah kita. Oke, kita mau bahas memang undercovernya aja, cerita luarnya aja. Ya. Lapisan luar kita bahas ya. Kalau sampai ke dalam ngorek-ngorek kita jangan ya. Ya itu dulu. Ya mungkin nanti ditunggu aja. Mungkin ada versi podcastnya nanti. Oke, ada versi podcastnya ya. Versi podcastnya. Mungkin kita lebih bisa ngobrol yang lebih mengkulik lagi, Lex. Iya kan? Betul. Iya betul. Bisa lebih dalam lagi kita ngobrol. Itu juga makanya kenapa seharusnya lah kita kulik. Kalau nggak dikulik ya itu semakin menjamur, menjamur. Betul. Karena penyakit masyarakat, gitu. Penyakit masyarakat.
We know lah ya, we know. Kita sama-sama tahu bahwa nggak cuma di daerah situ doang. Mohon maaf, bukan di lapangan Mataram Pekalongan doang ya. Dulu, sekarang mah udah steril. Udah steril. Bahkan di titik-titik yang nyata-nyata itu terbuka. Sekarang ya? Iya itu. Sekarang. Iya itu wah. Luar biasa. Luar biasa. Iya miris juga, miris. Makanya kita angkat gitu loh. Mungkin nanti dengan versi podcastnya kita angkat. Kita angkat aja kita deh. Angkat ya. Versi-versi Vino dan Alex. Versi-versi kita. Iya versi kita betul. Tapi lu pernah masih ingat nggak Alex waktu kita siaran di outdoor? Beberapa kali kita di outdoor. Ingat banget. Kan, maksudnya broadcast kan juga bisa di mana saja ya kan ya. Bisa di mana saja. Ya, contohnya kita dulu siaran outdoor kan. Outdoor. Ya? Dan kita pionir kalau nggak salah. Iya. Kalau nggak salah. Karena equipment dari gue. Cuman kita pinjam pemancar ya kan. Betul. Kita pinjam pemancar, kita pinjam obi fan. Waktu itu pertama kali kita trail di mana? Di lapangan Mataram juga ya. Mataram juga. Terus akhirnya kita merambah ke luar kota. Ya kan? Luar kota pernah kita. Itu bisa di mana aja. Kita mempioniri di Pekalongan ya. Kalau di luar kota di Bandung mungkin kita pernah dengar radio OSFM atau apa. Mereka pernah melakukan siaran di luar pakai obi fan juga. Dan kita punya obi fan mungkin satu-satunya di Pekalongan ya. Iya, kenapa juga dimanfaatin ya kan? Iya, nanti kita munculin ya obi fan-nya. Gambarnya kita munculin. Ya, dulu sempat siaran di luar juga ya. Memang pionir dah. Iya, pionir. Kita melakukan interview juga kan. Interview untuk trial siaran di luar ini gimana gitu. Lebih hebatnya lagi kita dapat animo yang luar biasa. Ya, waktu kita siaran di luar biasa. Walaupun agak riuh juga waktu itu ya. Tektokannya yang di lapangan sama yang di studio agak riuh kan. Iklan woi. OP-nya ya. Iya. Tapi kenapa acara kita tidak pernah menjadi? Iya, itu dia makanya. Menjadi. Ya pionir sekedar pionir ya. Waktu itu sebenarnya. Tapi kalau boleh gue kulik Lex ya. Kalau nggak buka-bukaan juga sih. Maksudnya dari gue siaran pagi dulu sampai dapat pernah sore, sampai pindah ke malam, gue menikmati lebih ke siaran malam di Lex dulu Lex. Oke, kenapa? Why? Lebih santai, lebih relax, mungkin ya. Maksudnya lebih menikmati lah ya di acara-acara malam seperti itu, dan asik aja. Maksudnya pendengarnya tuh kebanyakan yang udah dewasa lah ya. Iya betul. Karena mereka pendengar yang nggak butuh ini ya, mereka hanya butuh menikmatin suasana dengan ngedengerin lagu, mungkin seperti itu ya. Beda dengan acara-acara pagi ataupun sore. Iya itu dia, karena lebih relax, santai. Dapat kalau malam kita mau ngobrolin apa aja lebih santai, ya kan, lebih santai. Oke, tapi kalau penyiar sekarang yang belajar baca berita gitu nggak sih sekarang maksudnya lu kan di radio nih sekarang nih masih tetap di radio kan? Setahu gua harusnya radio membekalin calon penyiarnya dengan baca berita harusnya. Entah kenapa ini beralih sudah menjadi mata kuliah di satu universitas juga. Oh ya? Ya kan ada itu komite penyiaran agama Islam atau apa gitu. Ada itu di penyiaran. Sana ya? Ada salah satu universitas di Pekalongan juga sudah ada itu jurusan fakultasnya. Fakultas. Ya, okay. Kenapa tidak di radio itu sendiri yang membekalin penyiarnya, ya kan? Iya, secara kan pasti ada kan radio kampusnya. Ada radio kampusnya. Mereka ada radio kampusnya. Ada ya, setahu gua mereka ya hanya malah bukan dari fakultas KPI-nya sendiri. Justru orang yang kayak kegiatan internal kampus lah yang mengisi. Bukan dari fakultas KPI, bukan. Setahu gue ya. Tapi di fakultas itu tuh maksudnya di jurusan KPI itu belajarin nggak sih basic-basic dari penyiar gitu? Ada. Dari news sampai pembuatan berita ada. Mereka dikasih. Ada. Jadi mereka dibekali dengan itu. Cuman aplikasinya apaan aplikasinya? Tidak ke radio kampusnya gitu. Tidak diaplikasikan maksudnya, tidak diaplikasikan situ.
Ya entah kenapa mereka justru lari ke radio untuk magang. Padahal ada radio sendiri Ada radio kampus. Iya, radio kampusnya ya. Iya. Pernah gue nanya, kenapa nggak ke radio kampus? Radio kampus cuman untuk orang-orang yang memang sudah di situ aja, orang yang berkegiatan di situ. Contohnya dulu kalau di salah satu kampus waktu gue juga kuliah di Unikal, sebut saja Unikal lah ya. bebas kita nyebut bebas ya. Inisialnya Unikal. Ya, Unikal. Itu di Radikal pun penyiarnya yang mohon maaf ya mungkin nggak ada basic dari penyiar gitu Lex. Iya. Jadi kalau didengerin tuh apaan sih? Iya karena mereka mungkin ya mohon maaf ya mungkin nggak dibekalin dengan penyiar radio itu yang dari A sampai Z-nya tidak dibekalin. Itu dia yang gua maksud. Di Fakultas KPI itu anak-anaknya tidak terjun ke situ, malah justru mereka magang di luaran di radio-radio yang lain. Mungkin kalau sudah mateng baru dibawa ke radio komunitas mereka. Enggak juga, bro. Enggak juga. Mereka tetap aja eksis yang pengisi di luar ya. Yang di Fakultas KPI di luaran, enggak ke radio kampus. Iya. Mereka punya, setahu gua lagi ya, mereka punya yang namanya media walaupun itu online ya, untuk penguploadan berita mereka punya. Namanya lupa gua. Itu mereka punya. Untuk news mereka punya, sebagian lagi mungkin mendalamin ke penyiaran dan termasuk di radio gua kan, radio gua ada anak-anak KPI itu ya sampai sekarang eksis siaran. Dan alhamdulillah juga di eranya gue Lex, kita juga belajar di news anchornya di berita. Iya. Di berita bagaimana dikasih bekal itu ya. Bagaimana cara kita menyampaikan berita tersebut ya kan? Pagi-pagi ya kan, dulu ingat waktu siaran di acara Infra. Apa itu Infra? Info radio aktual. Sadap. Jadi di gua nggak ada Infra, di era gue ada Lex. Jadi ada, ya? Setelah siaran dari yang jam 5:30 pagi ya. Iya. Wah 5:30 pagi nih acara rame-ramenya tapi. Nah, 1/4 jam sebelum closing kan ada tuh ya loper koran. Oke lah loper koran. Sebelum closing program acara yang itu. Iya. Oke. Apaan sih loper koran bahasanya? Apaan pengantar sih? Koran. Pengantar koran gitu kan ya. Pengantar koran datang. Nah, gue yang udah yang agak-agak ribet ini Lex. Iya. Karena harus apa ya namanya ya? Nyari berita, ngedit sendiri ya kan. Iya. Ngedit sendiri pokoknya halaman pertama headline news kita sampaikan, kita bacakan. Kalau yang sekarang nggak dipunyain sama mungkin ya. Bukan gua ini ya underestimate ya. Iya betul. Gue yakin ya penyiar-penyiar sekarang nggak mempunyai kemampuan untuk mengedit dalam waktu yang singkat itu ya. Iya. Nggak punya kemampuan untuk mengedit berita. 15 menit Lex ya. 15 menit kita harus ngedit berita, mana aja akan kita sampaikan, kita bacakan. Iya. Headline news terutama ya. Iya. Terus cari berita yang lain. Itu luar biasa menurut gue luar biasa karena bahasa media elektronik dan bukan media cetak ke media elektronik itu sangat beda ya kan. Kita harus edit dulu mana yang harus bisa bahasanya kan. Bahasanya beda bahasanya. Betul. Dan itu harus kita edit selama waktu yang singkat itu kan 15 menit. Iya betul. Ya itulah itu kelebihan era-era zaman lo. Gue baca berita, cuman kan nggak ada segmen tertentu kayak Infra dulu. Nggak ada. Gua baca berita jam 00. Ya, jadi jam 7 gue baca berita, jam 8 enggak. Karena udah closing kan. Gue mulai jam 6, jam 7. Berarti praktis sela-sela itu gue selipin berita. Kalau yang di acara pagi dulu apa sih? Paling sering ngasih tips-tips aja sih Lex. Tips ya? Tips. Apa itu program acaranya? Program acaranya apa? Itu ada ya, tips-tips ada ya? Ada, tetap disebut sama tips-tips dan lain sebagainya. Tidak melulu greeting ucapan ulang tahun ya? Enggak melulu dengan itu. Radio lu apa sih kayaknya sama dari radio lu sama gua. Gua ada kucap-kucap gitu. Kucap-kucap ya. Iya. Insyaallah dulu. Ya luar biasa ya. Ya karena kita menikmatin siaran. Kalau lo
pernah siaran dari pagi sampai sore kan, sampai malam kan? Pernah. Seharian pernah kan? Pernah, Lex. Gue pernah, semua gue alami. Kalau gue itu dari ngebuka bukan sampai menutup, dari ngebuka dan menutup. Ya. Jadi gue angkat power itu radio. Lu tahu kan? Pernah angkat power nggak lu? Pernah. Ya itu gue lakuin sampai closing gitu. Gue tutup powernya, gue buka dan gue tutup. Itu bukan pernah, gue sering. Ya. Iya. Karena gue di acara pagi, gue di acara malam. Jadi nyambung tuh. Malam beres jam 2, dulu jam 2. Setengah 3 beres apa kaset dan sebagainya. Gue balik. Jam 5 udah nyampe studio. Jadi efektif gue tidur 2 jam setengah lah. Gue sering dulu acara pagi dulu yang masih acara-acara berarti yang masih lu pegang Lex di apa itu Sweet Night ya. Pagi enggak, maksudnya waktu acara pagi terus sempat gantiin, jadi kan pagi naik kan, iya, malam turunin. Nah, ya. Pernah juga Morning Fresh kalau pagi dulu sebelum yang tadi. yang versi berarti kucap ulta Lex. Morning Fresh gue dapat, kucap ulta nggak dapat. Kucap ulta si penyiar yang dulu resign kan, gue kan ngisi yang di kucap ulta. Gue enggak, gue Morning Fresh belum dapet gue kucap ulta. Kucap ulta iya. Kalau nggak salah kucap ulta. Sempat pegang acara lo yang di Sweetnet pernah. Iya. Ganti beberapa kali lah. Iya. Pak PD-nya karena nggak bisa kan. Nggak gantiin ya. Ya gitu ya. Minta gantiin ya. Ya nggak apa-apa. Karena Pak PD-nya nggak bisa, akhirnya gue yang turun. Ya Anda luar biasa. Luar biasa dibinasa. Luar biasa Anda itu ya. Ya semuanya siap 86. Anda memang oke. Anda juga lebih oke. Kalau gua mah justru gua sering minta tolong lu kan dulu kan. Iya, Bin tolong ya, ada kegiatan nih, minta maaf nih sebelumnya. Tolong bisa ganti. Siap, asal cuan oke. Iya, asal cuan oke. Nah, itu dari yang Talkset ya, kita bicara agak kesinian lagi nih. Iya, karena kita lebih melebar kayaknya dari tadi ya. Iya, lebih ke mana-mana, melebar ke mana-mana. Dari Talkset yang kita tahu itu harus kita bikin ya, karena kita mau bicara di menit berapa gitu udah ada waktunya. Bahkan sampai sekarang ya, gue menghitung dari lagu hingga iklan sampai Talkset berikutnya gue hitungin, Vin. Jadi menit ke quarter ya, 15, 30, 45 itu gua miss di jam pertama karena nggak bisa ngatur quarter di 15, 30, 45, 00. Di jam berikutnya gua baru bisa atur di 00, itu berarti di jam 8 ya. Sampai 9 itu gua sudah bisa atur. 8, 15, 30, 45 closing itu gue sudah bisa atur. Nah, ini dapat ilmu lagi nih ya dari seorang penyiar yang masih eksis sekarang ya, dari waktu, masalah waktu, memanage waktu itu ya, dari opening sampai yang closing acara, Alex ya. Iya. Ini dia mungkin yang kembali lagi penyiar radio sekarang atau penyiar sekarang tuh yang mungkin kurang, bener gak sih Lex? Atau lu ngajarin yang dari awal seperti yang anak-anak magang gitu? Oh iya, bukan ngajarin sih ya, tepatnya sharing ya. Sharing. Gue sharing hal untuk, karena ini bekal seorang penyiar. Untuk memandu sebuah acara ya, lu harus tahu Talkset ini. Gitu. Kalau lu nggak pakai Talkset, berantakan. Betul. Yang ada malah kita nanti ngomong di atas lagu, di atas lagu bukan intro ya. Iya. Kalau intro masih oke lah. Masih aman lah ya. Masih aman. Memang kita ngomong di atas intro kan. Ya, kalau kartu merah itu kalau udah ngomong di atas lagu, di atas itu sudah kartu merah. Betul. Iya, sudah kartu. Dulu juga gue diajarin seperti itu lah. Iya. Dulu diajarin seperti itu. Memang seharusnya dapat materi seperti itu juga. Iya. Dan selain Talkset tadi udah kan. Kemudian kita harus dibekalin yang namanya literasi. Yang tadi kita sampaikan, literasi itu penting banget. Walaupun kita browsing apapun itu penting banget. Atau lu udah
punya literasi dari rumah lah sebelum lu on air gitu. Itu better ya. Better lu udah punya misalnya satu kata untuk mau gua siaran hari ini lu udah dapet nih, katakanlah lu ada tadi pagi gua siaran self reward. Jadi self reward, menghadiahin diri sendiri. Betul. Ya kan? Itu gua udah kepikiran nih. Kayaknya ini berangkat dari obrolan yang semalamnya. Kayaknya orang itu butuh healing. Yang lagi bahasa sekarang healing. Nah, healing satu kata itu ini kata yang sudah awam sekarang, sudah umum ya. Lebih tepatnya untuk menenangkan diri dan bukan kata healing sebenarnya. Nah, gue pakai kata self rewarding. Self reward ya. Ya, self reward itu untuk menghadiahi diri sendiri karena kita sudah berkegiatan seharian, capek. Nah, kemudian gue bahas tuh di radio, ya kan. Dari kata healing tadi gue dapet self reward. Untuk ini gue bahas itu sepanjang kali lebar kali tingginya udah di situ ya. Ya itulah harus punya tadi literasi. Kemudian yang sering penyiar itu agak lalai ya. Kita kan di depan mixer ya kan? Iya, depan mixer. Lu bukan kan mixer buat roti bukan. Lu kan kadang di operate. Operate itu pegang apa sih? Pegang mixer juga gak sih? Pegang dong Lex. Pegang ya? Pegang kendali dong. Oh iya ya, pokoknya semuanya yang deal hari itu operator sama ini ya. Iya. Sama lagu dan sebagainya. Iya, pegang kendali semua. Oke. Saat kita lupa menurunkan fader, itu biasa terjadi ya. Iya, betul. Iya kan? Ketika kita udah asik on air, kita fokus ke satu layar, dua layar gitu, udah. Ya kita dengerin lagu yang berikut ini, kita ngobrol nih. Belum lupa. Itu sering ya? Iya, sering. Sering gak sih? Enggak sering banget. Enggak sering banget ya. Tapi ada lah ya dalam masa kita siaran. Betul, ada yang miss itu ya. Ada. Gue pernah lagi parah-parahnya. Jadi gue ada telepon. Iya, ada telepon parah. Nggak ketutup itu fader. Iya, fadernya nggak ketutup. Nggak sempet turun ya. Mending kalau masih ditutup ya, nggak sempet turun ya kan. Iya. Itu kan lebih parah. Betul. Kalau cuma nutup doang ada kemungkinan ini bisa naik dikit lah, bocor lah. Tapi kalau fader aman, dibawahin udah aman. Ini enggak sama sekali. Masih ya. Kita terima telepon on air nih. Itu paling parah paling parah. Gue pernah sama si penyiar yang partner gue yang setelah lu Lex ya. Ada yang kita dipisah kan. Gue sendirian. Oh iya. Tandem lo. Pernah Lex waktu itu bicara apa ya? Kayak nggak salah kita ngobrol pakai bahasa Jawa gitu. Iya. Wah. Naik ya, lupa nurunin ya. Kacau. Ya itu salah satu cerita penyiar. Betul. Ya, selain lu pernah nggak sih siaran di jam-jam malam, pasti lu pernah juga. Gue siaran pernah terkantuk mic. Jadi mic kita kan gini tuh, ya kan? Yeah. Gue ngantuk sampai gue kejedot mic-nya. Pernah nggak lo? Belum pernah. Gue sampai segitunya. Nyamuk paling Lex. Nyamuk ya. Gue pernah terantuk mic sampai ngantuk ya, karena capek ngantuk, keantuk mic, cedak gitu. Baru nyadar ketika ya itu kena mic. Gue kebangun masih on air. Iya, masih on air. Nggak ngerti gue ngomong apa kan? Tahu ngantuk aja. Kena mic, akhirnya gue kebangun, ternyata parah ngantuk. Sampai ngantuk gitu gue. Sampai ngantuk segitunya ya, parah. Kita pernah kacau juga kan. Siaran pernah kacau gitu kan. Di masa-masa itulah ya. Iya, sampai closing kita nggak. Hah? Sampai kan nggak ngapain? Iya, nggak ngapain. Yang satu tidur di mana? Yang satu tidur di mana? Zaman itulah masih muda kita ya, masih pakai sneaker lah. Sekarang juga pakai sneaker juga. Masih muda Lex ya gitu. Iya. Cerita-cerita di balik seorang penyiar pasti ada. Iya, betul. Selain itu apa lo? Apa nih? Karena gue siaran malam ya biasa lah ya. Paling yang apa sih, kayak ada yang orang yang lempar gitu. Oh, apaan sih? Ada dunia lain ya? Iya, dunia lain. Oh ya? Iya. Kalau di ruang siaran itu? Iya. Kalau gue di ruang siaran enggak. Di ruang siaran Lex. Di diskotik. Oh, yang sebelah ya? Iya. Diskotik. Karena kan kita kan ada kaca tuh. Iya. Itu ada orang lewat.
gitu ya. Iya. Entah siapa dia. Pernah juga ngalamin Pernah ya? juga. Apalagi pokoknya yang malam tuh pernah ngalamin yang hal seperti itu pokoknya. Pagi gua, Vin. Pagi. Ini cerita ya, mohon maaf ya. Kalau yang nonton Fai, Fai, lu pernah nggak sih Fai, lu datang pagi-pagi ya? Ini biar tahu aja. Gue lagi siaran nih. Lagi siaran, Fai datang. Gue siaran pagi dong, nggak mungkin gue siaran lewat dari jam 8 ya kan. Jam kantor jam 8. Jam 8. Fai datang, gue ngelihat Fai datang. Udah aja dia ke situ ke diskotik, nggak keluar. Ya kan gue siaran, ya kan kalau dia pun keluar gue ngelihat. Udah gitu, gue mau closing jam Fai kan datang paling awal kalau nggak salah sih ya. Dia datang tuh si Fai, Beliau memang kalau datang on time. Iya. Datang lewatin pintu koboi itu, dia datang langsung ke sana. Terus tadi yang ke sana siapa? Pagi-pagi, Vin. Pagi-pagi. Pagi buta ya. Kalau malam sih ya maklum ya kan. Iya, Pagi-pagi. Mohon maaf ya, Fe ya. Itu siapa? Gue nanya. Kembaran. Ya itu dia. Dan gue belum sempat nanyain si Fe. Gue pernah ngalamin Lex. Jadi waktu itu siaran apa ya? Malam. Yang pasti malam lah ya. Iya. Ramadan kalau nggak salah. Ramadan loh ya. Yang dimana setan dibelenggu semua ya. Iya, betul. Jadi masih ada aja setannya. Iya. Setannya siapa ternyata? Jadi gue selesai siaran Senin malam. Gue nunggu waktu buat siaran sahur Lex. Oh sekalian dong. Iya sekalian. Gue nggak pulang kan ya. Yang penting udah ada bekal sahurnya aja gitu. Iya. Waktu itu yang siaran siapa ya? Lu dapat siaran jam siaran sahur. Oke. Sahur. Gue selesai siaran jam 1 selesai closing. Gue keluar di kantor, buka komputer. Ada orang ngaji Lex. Ada orang ngaji ya. Ada orang ngaji, masya Allah nih. Di ruang situ. Di belakang, musola belakang. Oh di musola. Kalau itu mah iya, Vi. Musola belakang, ya kan? Iya. Di luar ada Pak Tarno. Oke. Main nih masih buka-buka Facebook lah dan sebagainya, browsing kan ya. Oke, kudik ada orang ngaji. Oh mungkin Pak Tarno. Gue nggak Pak Tarno di mana? Iya. Mungkin Pak Tarno. Jam 1:30 kok belum selesai. Iya. Pinisirin dong, Lex. Samperin ke belakang. Masya Allah nggak ada orang Lex. Serius nggak ada orang Lex. Gue lari langsung aja keluar. Pak Tarno. Di sini. Lah kenapa Vin dari tadi aku di sini loh. Iya. Lah terus yang ngaji siapa Pak? Iya. Itu ruang belakang itu, ruang musola belakang, bukan musola ya. Itu kan ruang meeting juga. Itu spooky memang spooky. Memang auranya spooky. Sampai ke toilet belakang itu memang spooky. Setahu gua ya. Banyak teman-teman dari kita di situ lah area-area sering kita pernah ngalamin seperti itu. Iya, kebanyakan. Selain diskotik ya. Iya. Diskotik itu ada beberapa dari kita pernah. Selain gua ada yang lain pernah cerita diskotik. Itu seperti itu hal mengalami. Kayaknya memang studio kita banyak banyak makhluk astralnya kali ya. Betul. Masya Allah ya. Cerita dulu waktu kita masih siaran bareng, tandem bareng Lex ya. Iya. Oke, mungkin sedikit keluar dari materi lagi nggak apa-apa lah ya. Keluar dari materi. Berbagi cerita lah. Iya. Yang sebenarnya mau dibahas kalau jadi penyiar itu ya tadi kan gue bilang bekalnya talkset, kemudian literasi, kemudian kita harus selalu sering latihan, ya. Betul. Atau sebelum siaran kita praktis lion face, ya, betul. Kan? Atau apa itu namanya kan? Muka singa dan sebagainya, senam mulut gitu, whatever lah ya. Sebelum siaran kita harus itu. Atau kita mungkin tapi sekarang masih dipraktekin nggak sih Lex sama? Masih, harusnya masih. Ya. Harusnya masih. Harus ya. Karena untuk menjaga apalagi siaran pagi, ya kan? Kayak gua tuh siaran pagi yang harus mengecunkan suara dengan mic gitu kan. Harus senam juga, harus butuh minum untuk meredakan semuanya. Terutama pagi. Kalau kita udah warming gitu agak siangan udah aman. Oke. Dan malam. Timbre kita itu kan agak keganggu pagi dan malam ya kan. Iya. Malam udah lelah, capek.
itu bisa keganggu juga kan. Untuk menjaga kualitas suara kita bagaimana? Betul. Kita tetap aja latihan seperti tadi IUEO. Itu untuk menjaga suara kita sebenarnya. Kayaknya juga hal yang udah menjadi hal yang wajib ya untuk seorang penyiar itu sebelum siaran ada langkah baiknya ya kan. Untuk ya paling nggak IUEO gitu kan, senam-senam mulut. Setidaknya kita dengan ngejokes itu sudah senam, ya kan? Sebelum siaran kita ngejokes ya kan, ngejokes banyak jokes, akhirnya kita senam secara nggak sadar ya kan, walaupun kita nggak terlalu muka singa banget. Sehari-hari kita mukanya udah kayak singa. Galak ya. Iya, galak. Terus banyak lagi sebenarnya, banyak yang kita harus tahu ya Vin ya, sebagai seorang penyiar ya. Malakala kita dituntut untuk serba tahu tentang lagu gitu kan. Nah itu dia. Serba tahu tentang kita dijudging, kita dihakimin ya. Untuk tahu sedetil mungkin mengenai apapun, mengenai lagu, mengenai informasi yang kita sampaikan. Padahal kita ya manusia biasa juga, atuh Vin. Iya, padahal kan juga kita di Coolbox kan juga ada. Iya. Kita baca. Ada monitor juga yang membantu kita ya. Cuman tuntutannya itu yang terlalu real untuk pendengar, untuk listener gitu ya. Itu biasanya menuntut kita untuk perfect ya. Iya. Untuk perfecto. Nobody's perfect. Iya, nobody's perfect. Kita manusia, bukan robot ya. Biasa, betul. Dan kalau kita kesini lagi gitu ya, selama kita berkegiatan suara itu, kita juga banyak insight sebenarnya dari narasumber yang kita interview. Kita dapat masukan ya, dapat insight. Terus kalau kita siaran di waktu di mana malam hari terutama Vin ya, itu tuh kita dapat insightnya ketika kita ngebahas materi itu sendiri, tema yang kita bawain sendiri. Kita dapat dari telepon, bahkan ya ada informasi yang masuk gitu kan, ada telepon. Malam Vin, ini di sini tuh sebenarnya kita mau sharing tuh. Di sini memang kejadiannya banyak terjadi yang apa yang lu sekarang ceritain gitu-gitu. Oh ya, gitu kan. Itu yang kita dapat insight. Iya betul. Kalau tadi Vino bilang malam lebih enak ngebawain acara karena kita memang formatnya santai. Ya. Kan? Format santai, tidak ke framing satu ini aja, ke framing satu tema aja. Satu tema betul. Kita enggak bisa meluas malah bahkan kita ya. Bisa meluas. Karena santai. Apa ya? Kembali lagi. Apa yang kita alami sehari-hari, bahkan mungkin dari hal-hal yang kecil ya, maksudnya hal-hal yang teman mungkin bisa kita angkat topik. Iya kan? Betul. Santai pokoknya. Gue suka banget tuh acara malam ya. Acara malam. Bagaimana kalau kita adain lagi? Iya dong waktunya. Dengan versi podcastnya tapi ya. Iya, versi podcast ya. Versi podcast. Karena media apa lagi selain podcast yang bisa kita angkat ya? Ya podcast itu. Satu lagi, bahwa sebagai seorang penyiar, sebagai seorang announcer, itu kita harus punya prinsip yang harus kita pegang. Ya. Yaitu KISS. Nah, apa ini? Keep it short and simple. Jadi itu kita ngomong kalau nggak penting nggak usah diomongin. Gitu. Keep it short and simple ya. Oke, like. Ya walaupun kita ngejokes yang jokes yang punchline-nya kita lempar. Punchline, oke lah. Punchline-nya kita lempar. Ketika kita ngejokes, punchline-nya kita turunin fadernya biar mereka yang ketawa gitu. Itu tetap menjaga keep it short and simple. Ya betul banget. Itu juga awal-awal di radio juga diajari seperti itu. Iya. Pasti ada lah ya. Basic itu. Basic memang paling basic. Ya. Oke. Ya selama lu siaran deh, ada nggak sih pengalaman selain itu ya, selain dunia lain, itu apa sih? Apanya? Banyak Lex. Banyak ya? Iya. Apa itu? Apa itu? Itu gue udah tahu lah ya. Kalau yang lain apa? Padahal kita nggak tahu juga yang itu apa. Kalau lu apa Lex? Kalau haters itu kan haters gonna be hate ya kan. Itu mereka itu nggak tahu kata yang tepat apa ya. Haters itu orang yang kerjanya membenci aja gitu. Kerjanya membenci aja, nggak ada baik-baiknya kita.
gue dapat haters ya kan. Itu sebagai penyeimbang gue. Artinya thank you banget buat haters yang selalu memantau gua gitu kan. Kalau gua itu perhatian berarti like sama lu. Iya betul. Perhatian sebenarnya. Justru haters itu yang memantau kita. Iya. Ya. Ada yang bacot lu banyak gitu kan ya, ada SMS, ada WhatsApp yang banyak omong lu gitu-gitu kan. Oh, ternyata ini rambu-rambu ternyata. Oh iya mohon maaf kita banyak ngomong nih gitu kan. Berarti next di talk set berikutnya kita jangan over gitu kan. Iya, betul. Justru saya terima kasih sama haters gitu. Kalau gue sih lebih suka yang sama penyiar radio di luar Lex ya. Aha. Misalkan dari radio apa, angkat tema apa atau topik apa. Iya. Kita saling chat, saling komunikasi. Lu mau tema apa malam hari ini? Di jam yang sama. Jam yang sama. Iya. Gue sikat. Halo. Yang sekarang kerja di mana, di rumah sakit ya. Sebut nama boleh sebut nama? Boleh lah sebut nama. Siapa namanya? Astagfirullahaladzim. Siapa sih? Ferry. Ya. Halo Fer, sorry Fer ya. Gue sikat terus lu acara lu. Ya seru ya. Iya. Seru. Gue sama. Gue juga ada yang kayak gitu sama Leo. Halo apa kabar Leo? Leo radio sebelah ya. Iya radio sebelah. Inisialnya di radio sebelah. Ini Damasinta. Dulu guys. Apa ya hal-hal yang paling suka seperti itu Lex. Jadi walaupun kita bercanda tapi sebatas bercanda lah ya, tapi asik maksudnya nggak ada yang marah sama walaupun penyiar ya kan. No baper ya. Iya no baper. Asik dulu. Ya kalau memang dia sebagai posisinya sebagai broadcast announcer, dia tahu dia nggak bakal baper. Iya kan? Sama dong kita orang posisinya sama, kita announcer, ngapain lu pakai baper kan gitu. Iya. Ya kecuali memang udah di luaran itu udah pribadi beda. Nah, beda lagi. Ini paling kan yang tema yang diangkat apa? Iya. Ya, paling gue sikat aja, cedier. Itu asiknya dari dulu gitu ya. Dulu gitu kita bisa pantau ya. Iya betul, bisa pantau. Iya sih, cuman gue nggak kepikiran. Waktu itu gue cuma sama Leo doang, dan kepikiran sepintas saja. Dia kan siarannya bareng sama kita nih. Oke juga kalau kita by phone gitu, telepon gitu. Pernah sekali. Ya Leo apa kabar Leo kalau dengerin kalau lihat podcast ini ya? Gue sering dulu sama Ferry. Sering ya? Sering. Gua siaran malam. Sekali aja. Wah berarti waktu siaran sendiri. Oh. Iya siaran sendiri. Sering dulu chat. Wah tema apa? Wah topik apa? Kita sikat aja jadi. Jadi lo di udara ceng-cengan sama dia ya? Iya. Sengaja memang Lex. Sengaja ceng-cengan sama dia. Seru. Kalau sekarang sih gue jarang ya. Kalau sekarang gue jarang memantau radio sebelah karena di era sekarang ya kompetitor itu sebaiknya bikin kolaps kan gitu ya kan. Iya betul. Jadi kalau dulu memang kita kan ada kompetitor tuh ya kan. Radio sebelah itu kompetitor, nggak mau kalah sama radio sebelah gitu kan. Harusnya gini. Kalau sekarang nggak. Kalau sekarang kan nggak berlaku tuh. Gua so far nggak memantau itu, nggak memantau radio sebelah lagi ngobrolin apa gitu. Gue nggak memantau. Cuman gue tahu acaranya kayaknya sama gitu kan. Format pagi kan sama. Iya. Ya kayak Morning Fresh. Kemudian apa Kucap Ulta dan sebagainya sama lah. Gitu. Oke lah ya. Oke. Masya Allah. Kalau kita ngobrolin yang sana lagi, tambah lama lagi. Tambah lama lagi. Oke, pokoknya nantikan aja di apa itu? Selimut Malam versi podcast. Oke, nanti kita bikin di versi podcastnya ya. Iya, insyaallah. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Relax, udah waktunya lama banget ya. Lama banget ini sebentaran ini, lama tapi sebentaran. Iya kan? Oke lah ya, kita closing dulu, kita tutup dulu. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah mungkin nanti menyimak program acara ini di Lidah Podcast. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Oke, dan komen juga ya. Iya, komen juga ya. Kalau ada yang misalnya salah-salah kata, ada yang terlalu over mungkin ya kan? Iya, betul. Oke, sekian. Saya Vino Herdian. Saya temannya Vino Herdian. Saya temannya Alex Jerman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.